أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isra Mi'raj. Nah, Nabi kan diberangkatkan dari Masjidil Haram ini. Jadi kalau kita simulasikan peristiwa Isra itu, nah ini dia jalan ke arah utara itu, tapi pada malam hari. Ini Masjidil Aqsa. Ini Masjidil Aqsa. Dan Nabi berangkat di sini, dari halaman Masjidil Aqsa ini, yang sekarang disebut Masjid Sakhra. Naik dari sini, Mi'raj. Meninggalkan bumi pada suatu malam bersama Jibril. Nabi sampai di Masjidil Aqsa, tetapi naiknya di Masjid Sakhra ini. Ini tembok ratapan orang Yahudi. Nabi naik dari sini dan meninggalkan tapak kaki. Sekarang disimpan di Turki. Dibuat oleh seorang bangsawan Arab kepada salah seorang Sultan Ottoman. Cetak kaki ini diambil dari batu di Palestina. Dari sini, dari batu ini, Sakhra, batu karang. Dari sini Nabi naik. Dan ayat Quran mengatakan, Allah berkuasa melihatkan apa yang dijanjikan kepada manusia. Apa yang dijanjikan kepada manusia itu salah satunya adalah mawar merah. Mawar merah ini dijanjikan kepada manusia. Jadi Nabi melihat mawar merah itu. These are images from space, slices of the universe put under a microscope, images of new life, and... Nah, kalau kita lihat dari samping itu perjalanannya seperti ini. Seperti letter L ya. ...100.000 kilometer. 1 juta kilometer. Sepuluh juta kilometer meninggalkan bumi. Sendiri ditemani Jibril 100 juta kilometer. Satu miliar kilometer kita sudah meninggalkan tata surya. Sepuluh miliar kilometer. Di malam yang hening, sepi, 100 miliar kilometer, tata surya kita sudah tidak bisa dilihat. 1.000 miliar kilometer. 10.000 miliar kilometer. 1 tahun cahaya. 10 tahun cahaya. Melesat 100 tahun cahaya.
1000 tahun cahaya. Ribu tahun cahaya. 100.000 tahun cahaya kita mulai meninggalkan galaksi kita. Galaksi Bima Sakti. 1 juta tahun cahaya, 2 juta tahun cahaya kita akan menemui Andromeda, tetangga kita yang pertama. 10 juta tahun cahaya. Nabi melesat dengan cepat. 100 juta tahun cahaya. Sendiri. Ditemani oleh Jibril. Dia udah kehabisan bahan bakar, dia tidak bisa terusin lagi simulasinya. Tidak tahu jawabnya. 100 juta tahun cahaya. Kita pernah menghitung dan memperkirakan langit ketujuh itu 50 kali 10 pangkat 59. Ya, dasarnya kita menganggap perbandingan dia ini sama dengan perbandingan galaksi dengan tata surya. Karena tata surya itu 50 kali 10 pangkat minus 5 gitu. Tahun cahaya. Radiusnya. Nah, sehingga kita membandingkan tata surya dengan galaksi. Galaksi itu L0. Langit dunia, jadi belum langit 1. Nah, itu 10 pangkat 8 ya. Tahun cahaya. Nah, kalau, kan kita bilang kalau perbandingan itu juga terjadi sama L0 dengan L1, maka L1 itu 50 kali 10 pangkat 11 tahun cahaya. Nah, kalau perbandingan itu juga seperti L1 dan L2, maka L2 itu 50 kali 10 pangkat 19 dia. Dikali terus kita menemukan kira-kira langit 7 itu. Tapi dasar ayatnya, dasar hadisnya, dasar fenomenanya tidak ada. Cuma dari gitu aja, tapi udah dapat. Nah, untuk apa? Untuk mencari kecepatan Nabi. Kecepatan Nabi itu, kalau Nabi hanya berjalan 6 jam, berarti 10 pangkat 65 kali kecepatan cahaya. 10 pangkat 65. Sangat cepat. Ya kalau nggak sangat cepat dia nggak bisa 1 malam diselesaikan itu. Disitulah dikamarkan Subhana, Maha Penggerak. Nah, walau begitu, dengan golden ratio kita nemukan bahwa 27 Rajab itu memang tanggal titik makbul. Jadi Nabi mendekati atau bertemu Allah. Dan itu dihubungkan dengan wukuf. Tanggal 9 Zulhijjah berhenti. Jadi kalau kita menghentikan bumi di tanggal 9, berarti hari itu hanya sampai tanggal 8 Zulhijjah gitu loh. Nah itu 332 hari. Nah dalam pelajaran golden ratio, titik makbul itu harus dibagi di pembaginya ini adalah titik makbul. Dapatlah 1,61. Itu ceritanya. 205 hari. Hari ke 205 hari itu adalah 27 Rajab. Jadi 27 Rajab itu titik makbul. Nah, kalau titik makbul kan titik mendekati Allah. Itu ceritanya. Ini di pelajaran golden ratio.
Jadi benar, Nabi berangkat mendekati Allah di 27 Rajab. Tapi berapa? Nah, penjelasan Isra Mi'raj ini didasari atas beberapa penemuan baru. Apa itu? Nah, ini tulisan Maknun. Dulu kita bilang ini grafik BSM. Nah, grafik BSM ini kan eksak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian nih waktu 50. Nah, ini dasarnya hadis Bukhari ini. 50. Nah, di hadis ini diceritakan Nabi bolak-balik. Nah, ini akhirnya jadi 5. Bagaimana itu? Nah, yang kita temukan itu bukan 50 kali 10 pangkat 59, tapi 10 pangkat 73. Nanti satuannya dicari. Tahun cahaya apakah itu? Kita menemukan besaran 10 pangkat 73. Jadi untuk mendekati Allah itu perlu bilangan 10 pangkat 73 gitu ceritanya. Nah, karena Nabi bolak-balik kan ketemu Nabi Musa, jadi Nabi kan berangkat dulu. Dia dapat 50. Dia bawa pulang 50 nih. Ditanya Nabi Musa, dia bilang disuruh sholat 50 kali. Kata Nabi Musa, nggak bisa itu katanya. Balik Nabi. Sampai di sini kan dikurang 45. Jadi 45 dibawa ke sini nih, 45 nih. 45. Kata Nabi Musa juga nggak bisa ini. Itu ceritanya. Cerita ini kan banyak orang tidak percaya. Masa iya untuk urusan sholat itu Nabi. Jadi waktu 40 Nabi Musa bilang nggak bisa. Udah tinggal 10 nih. Nabi berangkat lagi. Inilah sampai di sini baru dikasih 5, tinggal 5. Waktu dia turun sini Nabi, ini yang ke-20. Semuanya jadi ada 20. Sehingga kita menemukan bilangan 20 kali 10 pangkat 73. Itu ceritanya. Sampai sini pun Nabi Musa juga masih mengatakan, aku minta kurang. Kata Nabi Muhammad, aku udah malu katanya. Udah malu aku katanya. Jadi itulah ceritanya. Di Sahih Bukhari 211 itu. Banyak orang nggak percaya. Ya tapi itu berisi ilmu. Ilmu waktu 50. Adalah waktu 50 itu. Nah sekarang ini kita menemukan. Jadi kalau begitu adalah bilangan 20 kali 10 pangkat 73. Itu ceritanya. Ini pasti 10 pangkat 73. Dengan cerita yang lain kita udah menemukan ini. Nah, dasar pemikirannya dari katakan Allah itu ahad. Nah, ahad itu kan satu. Kalau ditulis dengan lambang matematika, satu itu ya ini dia. Ahad. Jadi bukan SATU. Nah, itu tulisan. Tapi kalau pakai matematika lambangnya sih ini satu. Suruh dikatakan. Katakan dia Allah itu satu. Nah, harus dikatakan. Supaya manusia tahu. Dalam pelajaran matematika satu itu ya lambang bilangan satu itu seperti ini. Nah kemudian di sini kan disebut Allah atas ars, berada atas ars. Kalau di Hasan dulu kan bersemayam, jadi spiritual kata bersemayam itu. Yang menjadi persoalan bukan masalah bersemayamnya itu. Bukan bersemayam, bukan istawanya, tapi atasnya ini. Berarti di atas dia. Nah, jadi bukan masalah bersemayamnya itu. Berada.
di atasnya ini, kata-kata di atas ini, kita lebih penekanan kepada di atas ini. Mengapa Allah harus mengatakan di atas? Nah, itu Allah yang meninggikan langit dengan karakter tidak bertiang yang bisa kamu lihat dia, hanya Allah kan. Nah, kemudian dia berada atas ars. Nah, jadi Allah tadi kan. Jadi ada 2 ayat yang mengatakan Allah di atas ars. Tapi lambangnya satu itu. Nah, lalu kan fakta Isra Mi'raj itu kan di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu banyak sekali terjadi pemindahan-pemindahan. Kalau kita selidiki ini pasti ulahnya jin ifrit. Nah, jin ifrit yang penasaran dulu waktu zaman Nabi Sulaiman, dia nggak bisa memindahkan. Ini Hudhud melaporkan si Ratu Saba ada aras. Nah, ini ars lah. Arsun Azim. Nah, lalu Nabi Sulaiman mengatakan siapa yang bisa mendatangkan arsnya. Mendatangkan. Jadi dipindahkan mendekati Nabi Sulaiman. Mendatangkan. Nah, itulah menjawab Ifrit. Kata aku bisa mendatangkan. Tapi dengan kecepatan sebelum engkau beranjak, berpisah dari makommu, adalah kata makom di sini. Aku kuat, aku aman, kata aku kuat, aku aman, dia bilang. Makanya kita bilang pemindahan mobil itu pasti Ifrit yang punya ulah karena aman. Tapi berkata yang di sisinya ada ilmu dari kitab. Aku bisa mendatang dia kepadamu sebelum kembali kepadamu pengkeringanmu. Itu dia pindahlah kawan itu. Ketika ia melihat terletak di sisinya. Jadi sangat cepat sekali itu pindah. Nah, inilah yang mendasari Isra Mi'raj. Bagaimana Isra Mi'raj itu kan pindah juga. Orang yang berilmu kitab aja bisa memindahkan benda itu. Nabi Sulaiman bilang ini sebagian dari fadlu, kelebihan Rabbku. Jadi pindahlah dia itu dari tempat yang disebut Sabah oleh Hudhud. Itu di daerah Istana Ratu Boko. Pindah kawan itu ke Lembah Semut. 36 km. 36,1. Endingnya sih, ini kata satu, saudara. Atas ars. Jadi ada di atas ars itu satu. Kalau Anda sudah menemukan miniaturnya, berarti ada satu. Ini ada 73. 73 stupa. Semuanya 0. Sehingga adalah bilangan 1 dengan 0,73. Itulah dia 10 pangkat 73. Nah, jadi ada dasarnya ada gitu. Dasar ayatnya, dasar tidak gampang-gampang bisa menemukan miniatur ars dalam cerita Sulaiman itu. Pakai dipindah dengan kecepatan. Itu perlu ada cerita itu supaya manusia bisa mengetahui ini loh miniatur ars. Karena ars itu sendiri kan masih misteri. Nah, sekarang udah ada miniaturnya. Tapi dengan itu kita menemukan. Berarti kalau mau bertemu dengan Allah itu harus melewati bilangan 1 dengan 0-nya 73 kan. Nah, makanya saya bilang itulah dia bilangan tadi. 10 pangkat 73. Nabi karena bolak-balik dikali 20 dia. Itu ceritanya. Jadi ini bukan kira-kira. Kalau pakai kalau enggak ada dasarnya, dasar ceritanya, dan itu melibatkan ayat yang padat. Nah, kemudian kenapa dikali 20?
Karena adalah waktu 50 tadi. Karena tadinya 50. Akhirnya 5. Adalah 5 waktu yang sekarang dilakukan oleh umat Islam. Nah, ini belum pernah kita ceritakan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ini versi baru, saudara. Isra Mi'raj modern. Nah, itulah Maha Penggerak yang bawah berjalan. Selama ini kan Maha Suci. Maha Suci itu kan tidak aktif dia. Kata suci itu kan dia tidak aktif. Bagaimana dia dihubungkan dengan bawah berjalan? Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu spektakuler. Nabi bolak-balik itu loh. Akhirnya 5 waktu. Waktu 50. Allah mewajibkan salat atas umatku 50 kali. Nabi yang bilang, Anda tidak percaya sama hadis ini. Gawat itu. Walau 5 namun 50 juga perkataanku tidak dapat diganti lagi. Nah, pertanyaannya adalah kalau 20 kali 10 pangkat 73 dan dibagi 19 itu berapa? Nah, itu pertanyaannya. Nah, itulah gunanya tulisan Maknun. Jawabnya tulisan Maknun. Itu dia, 74 bilangan. Ya, Anda coba aja sendiri. Pakai kalkulator panjang, benar nggak? Demikian Isra Mi'raj modern. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.